Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui kajian Islam menenteramkan kolbu. Semoga hari ini Allah mudahkan segala urusannya, hidupnya berkah dunia dan akhirat, dan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Tentunya kita sampaikan salam kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena memang di dunia ini tidak ada teladan yang paling benar kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, kita perhatikan saudara-saudara kita ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji. Pertanyaannya adalah, kenapa tawafnya melawan arah jarum jam? Coba kita perhatikan bersama. Arah jarum jam kemana muternya? Tentu ke kanan. Sedangkan tawafnya ke kiri. Oleh sebab itu berarti tawafnya melawan arah jarum jam. Begitu juga teori buka tutup botol umumnya adalah ke kiri bukan ke kanan. Jadi ketika kita dalam keadaan tawaf, tiru buka tutup botol, terbuka suara kita sampai ke aras, dan suara kita terdengar oleh para malaikat Allah dan Rasulnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Suara kita terdengar di aras, dan malaikat pun juga mengelilingi aras seperti Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 75. Wa taral malaikata hafina min aulil ars yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq. Para malaikat mengelilingi aras bertasbih dan memuji Tuhannya. Dan kita juga demikian ketika kita melaksanakan ibadah umroh, yakni dimulai dari tawaf. Tawaf kita berputar melawan arah jarum jam, terdengar sampai ke aras. Begitu juga tawafnya kenapa melawan arah jarum jam? Ini adalah fighting spirit, lambang perjuangan, bahwa kita harus berani melawan arus kemaksiatan. Selamat tinggal maksiat, selamat tinggal perselingkuhan, selamat tinggal menghina orang lain, selamat tinggal menjibir orang lain, selamat tinggal menerima suap, selamat tinggal korupsi. Inilah tawaf. Kenapa tawafnya harus 7 kali? Kenapa enggak 3 kali? Karena 1 minggu ada 7 hari. Waktu tawaf dimulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah haji, lanjutkan tawaf kita pulang ke rumah. Dimulai dari pintu rumah. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Tawaf Senin tawaf. Begitu juga Selasa dan seterusnya juga tawaf. Waktu tawaf dalam keadaan suci. Waktu bekerja juga dalam keadaan suci. Di saat itulah kita haramkan kepada diri kita tidak manipulasi data, tidak menyuap, tidak mengkhianati rakyatnya, dan amanah ketika kita sedang tawaf. Begitu juga sa'i. Coba kita perhatikan sa'i. Sa'i itu dari kata ikhtiar. Sa'i itu ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, artinya memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik dimulai dari sofa. Niat yang suci berakhir di marwah, artinya mulia. Kalau niat kita yang suci, ikhtiar kita, usaha kita dari pintu rumah niat yang suci, kemudian berakhir di marwah, pulang ke rumah marwah, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang disebut air zam-zam. Air zam-zam itulah simbol daripada kehidupan, ketenangan dan kedamaian. Itulah air zam-zam. Waktu tawaf dalam keadaan gerak, waktu sa'i juga dalam keadaan gerak, maka Allah perintahkan kau harus wukuf, yakni berhenti di padang Arafah. Maka sekali-sekali jangan terus-menerus bergerak. Sekali-sekali kau harus menambatkan tali batinmu di terminal ilahi. Tangkaplah bayangan dirimu. Engkau tidak bisa melihat raut wajahmu di air yang deras. Kau hanya bisa
melihat wajahmu di kolam yang tenang. Maka hari ini kita juga harus wukuf menambatkan tali batin kita di terminal ilahi, yakni melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Waktu wukuf di saat itu berhenti, yakni di padang Arafah, mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan pasti mengenal Tuhannya. Inilah haji yang mabrur. Haji mabrur bukan di Mekah dan di Madinah, tapi dilanjutkan pulang ke tanah air dalam keadaan representatif, dalam keadaan mabrur, berpihak kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu berbuat baik di hadapan Allah SWT, dipertahankan keimanannya, konsisten dan komitmen di hadapan Allah SWT, sehingga tidak berbuat maksiat sampai ending kehidupannya husnul khotimah. Inilah mabrur, balasannya tidak lain adalah surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.